Baik, pemirsa TVRI dan warga Lombok Tengah yang berbahagia, jangan Anda beranjak dari channel Anda karena segmen ini merupakan puncak perdebatan paslon kita pada debat kedua malam ini. Segmen ini kita beri nama Paslon Bertanya, Paslon Menjawab. Nomor urut berapa? Nomor urut 2. Paslon nomor urut 5 berdebat dengan paslon nomor urut 2. Kami persilahkan pada paslon nomor urut 5 untuk bertanya ke paslon nomor urut 2. Waktu Anda 60 detik dimulai dari Anda bertanya. Disilakan. Baik, terima kasih. Ketika nanti Bapak terpilih menjadi pemimpin atau bupati, ada permasalahan yaitu menyangkut kepada petani tembakau. Petani tembakau ini bisa menjadi untung dan bisa menjadi rugi. Nah, strategi apa yang akan dilakukan? Kedua, kaitan sama masalah pencemaran, baik pencemaran limbah B3 maupun sampah. Kemudian yang ketiga, kaitan dengan infrastruktur. Kita lihat saat ini banyak sekali jalan-jalan kita yang ada di wilayah Lombok Tengah, ketika dibangun belum sampai setahun sudah rusak. Strategi apa yang akan dilakukan? Terima kasih. Baik, kami persilahkan pada paslon nomor urut 2 untuk memberikan jawaban. Waktu Anda berapa tadi? Waktu Anda mana tadi? Segmen. Waktu Anda 120 detik dimulai dari Anda bicara. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Permasalahan yang terjadi pada petani tembakau saat ini adalah kita masalah grade. Tapi bukan grade yang di-grade tembakau, tapi manusia yang di-grade. Kita pemerintah tidak pernah melakukan grade itu. Besok kita akan mendekatin para grader itu, penyuluh pertanian, penyuluh perkebunan, kita gunakan sebagai grader dari pemerintah itu sendiri. Biarkan petani perusahaan tembakau punya grade sendiri, kita tetap bertahan kepada diri kita sendiri agar produksi itu tetap berjalan. Yang kedua, permasalahan adalah limbah. Perlu dikenal limbah adalah limbah organik dan limbah organik. Dalam berkaitan dengan limbah B3 yang sangat berbahaya di sungai-sungai oleh air raksa dan segala pabrik-pabrik, itu akan harus melalui sirkulasi air. Kita gunakan, kita akan membangun seluruhnya pada pabrik-pabrik pada B3 agar bisa tersaring, terfilter dan terolah kembali sehingga tidak menjadi P3. Jalan-jalan yang banyak 1 tahun kemudian sudah rusak, ini sebagai akibat adanya fraud di dalamnya. Bukan hanya kebaikan, tetapi uji kelayakan fraud 10 menjadi 6, 6 menjadi 10. Ini yang sebabnya cepat rusak sebuah jalan. Sering kita mengkiri infrastruktur itu tidak terjadi fraud, tetapi kenyataan di dalamnya fraud. Makanya perlu dilakukan pendekatan atau penentuan tidak adanya fraud dan rusak itu secara investigasi forensik. Mungkin demikian. Terima kasih. Silakan. Baik, waktu Anda habis. Kami persilakan paslon nomor urut 5 untuk menanggapi jawaban paslon nomor urut 2. Waktu Anda 120 detik dimulai dari Anda bicara. Silakan. Ya, saya ingin tambahkan sedikit terkait dengan petani tembakau. Memang kasihan, petani benar-benar dalam penentuan harga ini nggak punya andil sama sekali. Nah, ini sebabnya apalagi grade sangat diterapkan oleh pembeli. Oleh sebab itu di sini harus ada andil pemerintah seharusnya. Sehingga kalau kami paslon 5 dikasih amanah, pertama harus koordinasi dengan kabupaten penghasil tembakau, Lombok Timur dan Lombok Tengah. Paling tidak menganggarkan dalam rangka pengambilan
10% aja produk tembakau itu untuk dibeli. Termasuk provinsi kita minta andilnya karena bagian dari wilayah Nusa Tenggara Barat. Sehingga ada pengamanan harga. Pas terjadi harga di bawah yang tidak dimiliki oleh petani tembakau. Jadi ada peran pemerintah. Tapi kalau harganya aman, diterima oleh petani dengan harga yang layak, maka mungkin anggaran yang 10% itu nggak perlu dibelanjakan, sehingga bisa dimanfaatkan untuk anggaran program pembangunan yang lain. Silakan. Baik, masih kaitan tambahan jawaban kami, tanggapan kaitan dengan pertama jalan. Mungkin yang perlu adalah di sini mengenai kualitas. Bahwa sebagaimana kita ketahui di daerah-daerah wilayah Lombok Tengah ini adalah tanahnya adalah tanah liat. Ini perlu lebih perencanaannya kita tingkatkan sehingga tidak terjadi seperti yang kita alami sekarang, belum setahun sudah rusak. Kemudian kaitan sama limbah tersebut, di sini kalau memang perusahaan-perusahaan besar tersebut, maka di sini kita harus menerapkan kaitan dengan undang-undang lingkungan. Ketika perusahaan-perusahaan besar itu, maka kita melakukan CSR dan tekankan mereka harus memakai AMDAL, analisa mengenai dampak lingkungan. Terima kasih. Baik, silakan paslon nomor urut 2 untuk memberikan respon balik. Waktu Anda 120 detik dimulai dari Anda bicara. Silakan. Terima kasih. Jadi persoalan tembakau ini adalah persoalan yang sangat klasik. Persoalan yang terus dari tahun ke tahun ketika dia overproduksi, pada saat dia lagi mahal-mahalnya daun tengahnya, maka di situ dia jeblok. Apa yang disampaikan tadi sama Maminda lalu Aswatara adalah bukan daunnya yang di-grade, tetapi manusianya yang di-grade. Jadi harap diingat bahwa ada namanya petani swadaya dan ada petani binaan. Maka pemerintah nanti jika Allah mentakdirkan, bila perlu kita yang akan membuat pergudangan besar dan menengah. Ke depan itu yang harus kita konkretkan, karena Kopang, Janepria, Praia Timur, bahkan Praia Barat persoalannya hanya itu. Ketika dioperproduksi, siapa yang menjamin harganya? Maka pemerintah harus lahir menjadi advokat, mengadvokasi masyarakat di situ. Persoalan jalan ini adalah persoalan goodwill. Goodwill itu ada dana fisik, ada dana non fisik, dak fisik dan dana dak non fisik. Ini persoalannya adalah waktu. Tetapi kadang-kadang spekulasi bestek, kemudian jalan yang tanah liat itu dibangun segera disikat, padahal waktunya hanya persoalan 1,5 bulan, 2 bulan, itu berani dengan angka 98 miliar rupiah. Sekalipun itu kita secara bestek, secara quality assurance, secara kualitatif itu tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Apalagi persoalan drainase belum ada, disikat pula itu barang. Nah inilah nanti ke depan, sehingga perencanaan itu harus menggambar manusia seutuhnya, siapa yang akan mengeksekusi dan lain sebagainya. Persoalan limbah saya rasa nanti kita akan panggil seluruh perusahaan untuk berkomunikasi aktif dengan pemerintah dan melaksanakan regulasi peraturan bupati ke depan jika Allah mentakdirkan. Jika tidak, maka harus ada reward and punishment. Tetapi yang penting adalah pemerintah itu harus bertanggung jawab dan orientasinya harus berubah dari apa yang bisa kutinggalkan untuk regenerasi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan paslon nomor urut 1 untuk mengambil bola undian. Nomor urut 1 mengambil nomor urut 3. Nomor urut 1 akan bertanya kepada paslon nomor urut 3. Kami persilahkan pada paslon nomor urut 1 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 3. Waktu Anda 60 detik dimulai dari Anda bicara. Silakan. Terima kasih. Dari hasil selama kampanye kami di wilayah utara banyak terjadi penambangan galian C. Apa yang akan paslon nomor 3 lakukan terkait dengan bagaimana mengatasi kerusakan lingkungan akibat dari penambangan galian C? Kemudian yang kedua,
ada masyarakat kita di wilayah utara yang saat ini selalu menjerit bahwa kami di utara ini selalu menjaga hutan. Tetapi air daripada hutan yang kami jaga ini, dia mengalir ke wilayah selatan. Apa yang bisa kami dapatkan dalam menjaga kelestarian sumber daya air di wilayah utara? Terima kasih. Baik. Dua saja. Kami persilahkan pada paslon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan tersebut. Waktu Anda 120 detik dimulai dari Anda menjawab. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita mengingat bahwa Galian C itu adalah wewenang provinsi. Tapi bagaimanapun kita, pemerintah daerah, harus ambil bagian karena berdampak kepada masyarakat Lombok Tengah. Tentunya ini kita harus lakukan duduk bersama untuk mencari solusi yang terbaik. Jangan sampai kita menyelesaikan masalah, menimbulkan masalah baru yang lebih berat dari yang kita hadapi. Ini yang kami harus lakukan, sehingga kita harus konsolidasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi karena tanggung jawab, karena wewenang itu ada pada provinsi. Yang kedua, masalah air, tentunya ini menjadi perhatian dan kita semua, karena apa yang katakan Rasulullah, pemimpin itu adalah rahmatan lil alamin, bukan hanya sekedar memimpin manusia, bukan hanya sekedar memimpin rakyatnya, tetapi makhluk yang lain juga perlu mendapatkan perhatian. Salah satu di sini adalah alam. Bagaimana kita bisa perhatikan alam? Hari ini kita sama-sama menyaksikan bahwa apa yang terjadi saat ini di Lombok Tengah, dari penanaman pembakaran tembakau sudah menggunakan kayu, bata menggunakan kayu, genteng menggunakan kayu. Ini harus mendapatkan perhatian serius ketika kami akan tunjuk menjadi pemimpin Lombok Tengah ke depan. Insya Allah semua ini akan kami duduk bareng untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan, sehingga akan kami bentuk Perda untuk perlindungan, baik itu pohon-pohonan, kita akan menanam pohon di utara, bagaimana untuk menjaga kelestarian alam kita dan menstabilkan air untuk kita, kebutuhan hidup kita masyarakat Lombok Tengah. Itu saja barangkali yang perlu saya sampaikan. Makasih. Kalau bisa dimantapkan Pak Ustadz. Habis. Baik, kami persilahkan paslon nomor urut 1 untuk menanggapi balik. Waktu Anda 120 detik dimulai dari Anda mulai menjawab. Kami silakan. Memang benar, terkait dengan Galian C itu izin memang dari provinsi. Tetapi yang menikmati sebenarnya dari pajak Galian C adalah kabupaten. Sehingga kabupaten pun dia berkontribusi untuk dia mengawasi dan melakukan tindakan apabila memang penambang Galian C atau pemilik lahan Galian C tidak memiliki izin. Karena izin yang diberikan oleh provinsi tentunya juga ada rekomendasi dari kabupaten. Sehingga dalam hal ini kita bersama-sama untuk dengan provinsi di dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh Galian C, karena hasil tambang Galian C juga menyebabkan banyak jalan-jalan di wilayah utara yang rusak saat ini. Terkait dengan sumber daya air di wilayah utara yang banyak dinikmati oleh wilayah selatan, maka ke depan mungkin perlu kita membuat perda, yaitu jasa lingkungan, di mana yang menikmati air di hilir dia bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat di hulu, terutama yang menjaga air di kawasan sumber mata air, sehingga masyarakat di hulu dia bisa merasakan bahwa dia tidak hanya menjaga sumber mata air, tetapi dia juga bisa dilibatkan di dalam pembangunan. Mungkin demikian, Pak. Masih ada waktu 23 detik. Silakan. Untuk mempertahankan jumlah sumber mata air itu, maka diperlukan upaya-upaya penggundulan hutan. Itu harus ada upaya untuk reboisasi, menanam tanaman yang tidak memiliki nilai ekonomis tetapi tumbuh lebat untuk mempertahankan sumber air yang ada di utara. Terima kasih.
Selanjutnya kami persilahkan kembali paslon nomor urut 3 untuk memberikan respon balik. Waktu Anda 120 detik dimulai dari Anda memberikan respon. Kami silakan. Terima kasih. Apa yang saya sampaikan tadi bahwa menyelesaikan sesuatu pemerintah ini harus dengan berhati-hati. Untuk kita duduk bersama, jangan sampai menyelesaikan suatu masalah menimbulkan masalah baru yang berdampak bukan kepada orang lain tetapi berdampak kepada masyarakat itu sendiri. Tentunya memang kenapa masyarakat melakukan hal seperti ini, memang butuh makan, butuh minum, kan kembali kepada kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Nah, ini pemerintah harus mencarikan solusi yang terbaik agar jangan menimbulkan masalah. Nah, ini barangkali yang perlu saya sampaikan. Untuk selanjutnya mantapkan lagi Tuan Guru. Untuk masalah air, bahwa 37% masyarakat kita ini mengalami kekurangan air bersih. Itu akibat dari pembalakan liar atau debit air di utara tersebut sudah mulai berkurang. Kami mulai dari sekarang sudah punya program, kami sebar 3.000 bibit ya untuk penghijauan baik di utara maupun selatan. Kami fasilitasi milenial mantap untuk melakukan hal tersebut. Kami sudah siapkan hal itu dan mereka sudah bekerja. Bibit-bibit tersebut sudah ditanam. Ada anekdot, hal yang lucu, karena kekurangan air ini bukan hanya di wilayah selatan saja, bukan hanya di Praia Timur ataupun Pujut dan sekitarnya saja, tetapi Praia pun mengalami hal yang sama. Ai mual sama ai je, padahal itu ai, mereka kekurangan air juga. Ai mual, ai je, sampai terpikir sebagian orang mengatakan ganti saja nama desanya, jangan kata ai saja, jangan ada kata ai-nya, karena kekurangan air tersebut. Sehingga sekali lagi penghijauan maupun reboisasi di utara maupun di selatan, gunung-gunung kita yang tampak gundul tentu tidak elok tampilannya ketika banyak pendatang yang datang ke Lombok Tengah. Ini harus menjadi atensi dan ihtimam kita bersama, perhatian kita bersama. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilahkan paslon nomor urut 2 untuk memilih bola undian. Silakan, tugas. Sudah? Paslon nomor 2 memilih paslon nomor 5. Kami persilahkan pada paslon nomor urut 2 untuk bertanya pada paslon nomor urut 5. Waktu Anda 60 detik dimulai dari Anda bertanya. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada paslon nomor 5 saya bertanya, dalam mengurus fiskal di Kabupaten Lombok Tengah kita sudah mencapai wajar tanpa pengecualian, tetapi itu adalah tidak terlepas dari fraud dan korupsi, baik korupsi dalam arti luas, yaitu korupsi dalam segala hal. Yang pertanyaan kedua, kita mengenal Lombok Tengah adalah daerah produktif dalam segala bidang, baik di utara maupun di selatan. Bagaimana cara mengatasi kekurangan penghasilan rakyat di selatan dan di utara, khususnya para petani dan pariwisata di bagian selatan yang masih kecil? Baik. Kami persilahkan paslon nomor urut 5 untuk menjawab pertanyaan paslon nomor urut 2. Waktu Anda 120 detik dimulai dari Anda mulai menjawab. Silakan. Terima kasih. Jadi saya mulai dari bawah. Gimana cara produktif supaya pendapatannya juga bagus. Karena memang kita ketahui bahwa wilayah utara ini memang daerah yang subur. Tapi wilayah selatan seperti awal membutuhkan irigasi sehingga musim tanam dan panennya bisa jadi 2 atau 3 kali. Namun dalam pelaksanaannya di wilayah selatan belum menikmati hasil. Bahkan kalau lihat siklus iklim hujan saja di selatan sudah sekali panen, cenderung lebih banyak rusaknya sekali. Ya, sudah sekali rusak, pusuh.
Nah, beda dengan wilayah utara. Sehingga gimana pendekatan kita sekarang? Yang pertama untuk meningkatkan rezeki wilayah selatan ini segera irigasi. Tidak ada kata lain. Karena ini sumber pengangguran juga. Karena sekali tanam nganggur. Nah, ini harus ada irigasi. Yang kedua, harus dengan munculnya sekarang kawasan wisata walaupun dalam kondisi COVID-19 yang mudah-mudahan segera berlalu. Sehingga ini harus memunculkan wirausaha baru. Sehingga nanti sektor pertanian ini benar-benar diharapkan untuk menopang kemajuan daripada sektor pariwisata. Jadi kewirausahaan baru. Ini udah merangka meningkatkan pendapatan daripada masyarakat kita di Kabupaten Lombok Tengah. Jadi potensi bagus di utara dan di selatan ini potensi bagus kawasan wisata sehingga saling membutuhkan. Untuk yang pertama saya silahkan. Ya, kaitan sama masalah fiskal yang terjadi korupsi, maka di sini pemerintah harus hadir sehingga bagaimana hal-hal tersebut tidak terjadi. Baik, waktu Anda habis. Kita persilahkan paslon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 120 detik mulai dari Anda mulai tanggapan. Disilahkan. Tadi sudah saya menanyakan yaitu prediktifnya pendapatan masyarakat di utara dan selatan. Bukan menanyakan tentang bagaimana prospeknya. Dan kedua, pertanyaan saya adalah dalam urusan fiskal. Yaitu dalam urusan fiskal sering kita sudah dapat wajar tanpa pejulian, tetapi di dalamnya adalah ada fraud dan korupsi. Bagaimana trik mengatasi itu yang kami tanyakan, bukan yang lainnya. Terima kasih. Silakan, masih ada waktu. Korupsi itu adalah extraordinary crime ya, sama dengan narkoba ya. Tentu menjadi tugas berat kita untuk bisa mengupayakan agar terjadi penurunan drastis terhadap persoalan itu, karena itu butuh koordinasi yang luar biasa, namanya extraordinary crime ini. Oleh karena itu saya ingin coba melihat dari sisi pandangan ayahanda kami, jika Allah mentakdirkan jadi nanti, itu bagaimana caranya. Tentu saya ingin menyatakan bahwa politik itu sungguh teramat sangat padat modal. Mungkinkah kekuasaan itu tidak korupsi? Itu pertanyaan konkret saya. Lalu kemudian bagaimana caranya agar kiranya persoalan tentang efektivitas pembangunan, menambah pembiayaan daerah, kemudian wirausaha baru, dalam perencanaan yang baik itu seperti apa? Kalau tadi yang disebutkan oleh ada irigasi dan lain sebagainya, saya rasa persoalan saya jika Allah mentakdirkannya jadi nanti, bisakah kira-kira akan menjadikan Damlukun itu bisa terwujud gitu. Terima kasih. Baik, kami persilahkan paslon nomor 5 untuk merespon balik tanggapan serius dari paslon nomor 2 tadi. Ya, waktu Anda 120 detik dimulai dari Anda mulai merespon. Ya, silakan. Terima kasih. Memang terkait dengan fiskal dengan korupsi ini yang mulai seharusnya sudah diajarkan mulai dari perencanaan. Seperti tadi seharusnya jalan panjang sekian, lebar sekian, biayanya sekian. Ini harus dianalisa benar. Nah, dan kita aparat yang akan menekan tingkat terjadinya korupsi itu kan ada secara internal, ada namanya inspektorat. Seharusnya inspektorat bisa menjalankan tugas pokok fungsi dengan baik. Dan kami paslon nomor urut 2 kan salah satu dari aparatur yang tugas pokok fungsinya seperti itu. Ya. Nah, yang kedua ada juga berjenjang. Ya, namun sekali lagi memang korupsi sedang diikhtiar secara maksimal sehingga ada namanya KPK, sebuah lembaga yang dibuat sedemikian dahsyatnya ya untuk jangan sampai terjadi korupsi kembali. Dan ini kita juga berikhtiar. Ada dokumen namanya good government, pemerintahan yang clean government, dan yang bersih. Nah, ini yang terus kita ikhtiarkan. Namun
memang tidak gampang ya. Ini yang terus kita ikhtiarkan bagaimana mulai dari proses perencanaan sampai pelaksanaan dan pengawasannya benar-benar harus dilakukan secara benar-benar dan sungguh-sungguh. Tidak bisa teori saja kalau tidak ada niat yang benar-benar untuk melakukan sebuah perubahan. Jadi perubahan yang penting. Kemudian baik, kaitan sama pembangunan rencana Damojur, ketika kami nanti akan terpilih di Jawa oleh Allah SWT, maka di sini adalah sangat politis. Tentu kami beserta rekan-rekan DPRD Kabupaten Lombok Tengah, DPRD Provinsi yang dapilnya Lombok Tengah dan DPR Pusat untuk duduk bersama membicarakan sehingga bagaimana perencanaan dan pembangunan Damojur itu akan terwujud. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan paslon nomor urut 3 untuk mengambil bola undian. Tuan Guru. Awas batal wudhu, Pak. Hati-hati Tuan Guru. Nomor 4. Nomor 4. Paslon nomor 3 akan bertanya kepada paslon nomor urut 4 di sampingnya. Kami persilahkan pada paslon nomor urut 3 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 4. Waktu Anda untuk bertanya 60 detik. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini memang cukup menarik karena kemarin juga kami dapatkan untuk nomor 4, hari ini juga kita dapat nomor urut 4. Pertanyaan saya, cara mensejahterakan masyarakat adalah dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pengusaha lokal dan pihak lainnya untuk berkarya di daerah sendiri. Bagaimana langkah saudara mewujudkan hal tersebut? Terima kasih. Masih mau ditambahkan? Ada waktu? Atau fokus pada pertanyaan itu fokus saja? Pada pertanyaan ini doang. Baik. Selanjutnya kami persilahkan kepada paslon nomor urut 4 untuk menjawab pertanyaan paslon nomor urut 3. Waktu Anda 120 detik dimulai dari Anda mulai menjawab. Silakan. Terima kasih. Keberhasilan pembangunan Lombok Tengah, alhamdulillah, sudah diakui oleh kalangan luar kabupaten kota lain Nusa Tenggara Barat tentang infrastrukturnya, tentang ekonomi, sumber daya manusia. Sehingga kenapa Lombok Tengah menjadi pusat perhatian dunia dan pusat pemerintah pusat untuk membangun Lombok Tengah. Ini karena memang keberhasilan kami dalam membangun Lombok Tengah. Nah, keberhasilan yang kami capai tadi tentu dalam pola urusan pemerintahan memang sangat jelas, ruang-ruang publik, keterlibatan publik dalam hal partisipasi masyarakat dalam perencanaan penganggaran dan lain-lain. Nah, tentu kaitan dengan ini dalam hal bagaimana melibatkan pengusaha lokal di Lombok Tengah, kami sudah melibatkan, karena bagaimanapun dalam kegiatan-kegiatan tertentu aturan mengatur memang untuk secara nasional kita harus seperti apa. Nah, dalam hal ini kita juga sudah membina bagaimana pengusaha lokal Lombok Tengah untuk bisa ikut serta juga ketika ada kebijakan pembangunan yang memerlukan keterlibatan masyarakat. Nah, ini keberhasilan tentang jalan itu karena ada proses pengadaan barang dan jasa melibatkan pengusaha lokal juga di sini. Nah, kemudian kaitan dengan pemuda juga kita libatkan. Nah, sehingga sudah dirasakan manfaat oleh masyarakat. Dalam hal keberhasilan dalam Lombok Tengah tentu tetap dalam koridor melibatkan masyarakat. Nah, ini adalah merupakan kewajiban Pemda Lombok Tengah. Bahkan kami akan lanjutkan ke depan bagaimana pemuda, bagaimana pengusaha lokal di Lombok Tengah untuk bersama dengan Lombok Tengah di yang Mai Meres ini. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Kami persilahkan paslon nomor urut 3 untuk memberikan tanggapan balik. Waktu Anda 120 detik, disilakan. Terima kasih. Yang kami maksudkan adalah
Yang pertama, kita sama-sama paham dan menyaksikan bagaimana kondisi masyarakat Lombok Tengah dari angka pengangguran sampai tingkat kemiskinan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, dari satu sisi saja kita melihat bersama bahwa ketika COVID terjadi ada 2 juta masker. Bukannya seharusnya kita memberdayakan masyarakat lokal, pengusaha lokal, tapi ini kita datangkan dari luar. Ini salah satu contoh bukti. Proyek-proyek besar kecil yang saat ini kita sedang saksikan, siapa yang dikerjakan, dari mana asal usulnya, ini yang butuh perhatian. Karena jangan sampai perputaran uang kita di luar, jangan sampai kata lagunya Maggie Z, orang yang berlabuh keluarga Lombok Tengah yang tenggelam. Ini yang kami maksudkan, sehingga kami berharap kalau kami akan menjadi pemimpin Lombok Tengah, yang utama dan pertama yang harus saya berdayakan adalah masyarakat pengusaha lokal, masyarakat lokal, untuk memang itulah fungsi peranan pemerintah untuk memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat Lombok Tengah. Kita ini ibarat orang tua sebagai pelayan daripada masyarakat, harus memberikan kebutuhan hidup mereka, perhatian terhadap mereka. Tetapi semua hari ini kita saksikan kontraktor luar yang berdomisili di Lombok Tengah ini yang mengerjakan semua proyek-proyek besar di Lombok Tengah. Lanjut, mantapkan Tuan Guru. Kita harus berdayakan pengusaha lokal, kontraktor lokal, karena kebersamaan dengan pengusaha lokal itu demi kemajuan dan kemaslahatan kesejahteraan masyarakat Lombok Tengah. Baik. Kami persilahkan paslon nomor urut 4 untuk memberikan respon balik terhadap tanggapan paslon nomor urut 3. Waktu Anda 120 detik dimulai dari Anda bicara. Silakan. Terima kasih. Paslon nomor 3. 2017 angka kemiskinan di posisi 22, saya lupa. Sekarang ini sudah 13,63, artinya sudah drastis menurun. Dan angka kemiskinan Kabupaten Lombok Tengah lebih rendah dari angka kemiskinan provinsi. Dan angka kemiskinan, penurunan angka kemiskinan Lombok Tengah itu yang mendongkrak angka kemiskinan provinsi, artinya penurunannya paling tinggi di Nusa Tenggara Barat. Lalu kemudian terkait dengan pekerjaan, mudah-mudahan karena ada yang tidak dapat ini, sudah ada ketentuan, regulasinya sudah jelas, 100 miliar ke atas harus BUMN. Lalu kemudian perdagangan bebas, kemudian ikut bertanding secara bebas, kabupaten mana saja boleh dia bertanding kalau ketika ada kegiatan-kegiatan yang ada di Kabupaten Lombok Tengah, mulai dari 500 juta, 1 miliar, 20 miliar, 30 miliar, asal di bawah 100 miliar ketentuannya boleh, siapa saja boleh. Itu tidak bisa kita hela karena memang ada regulasi yang mengatur untuk itu. Kalau di atas 100 miliar harus BUMN, hatta pekerjaan itu ada di sini. Pekerjaan-pekerjaan yang lainnya yang ada, saya melihat jalan misalnya dengan lebar 50 meter, panjang 17 kilo, itu pusat. Lalu kemudian rumah sakit provinsi juga pusat. Lalu kemudian IPDN juga pusat. Tendernya di pusat semua. Tidak ada yang tender di sini. Ini perlu kami sampaikan kepada keluarga masyarakat bahwa pendapatan kita di sini di Kabupaten Lombok Tengah tidak bisa juga mendongkrak kegiatan-kegiatan yang lebih besar. Apa yang dilihat hari ini selalu saya katakan ini adalah hasil masyarakat Lombok Tengah, bukan hasil orang per orang. Terima kasih. Baik, waktu habis. Kemudian kita akan persilahkan ke paslon nomor 4. Sebenarnya kita sudah tahu siapa tandingnya, tapi biar adil semua paslon didatangi sama petugas. Silakan petugas. Paslon nomor urut 1. Kami persilahkan paslon nomor urut 4 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 1. Waktu Anda 60 detik dimulai dari Anda mulai bertanya. Disilakan. Terima kasih. Kembali saya ungkapkan di sini bahwa keberhasilan Muda Lombok Tengah alhamdulillah sudah kita capai. Tinggal kita lanjutkan.
Nah sekarang melihat keberhasilan ini, pasangan nomor urut 1 melihat potensi wilayah utara seperti yang kita ketahui bersama. Kemudian ada desa di situ yang memiliki kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan desanya. Nah tentu dalam hal bagaimana membangun Lombok Tengah ke depan dalam konteks melanjutkan pembangunan oleh calon nomor 4. Nah saya ingin mendengar bagaimana pendapat pasangan calon nomor 1 dari keberhasilan kami saat ini, kira-kira ke depan seperti apa? Paslon 1 melihat potensi utara dalam rangka pengembangan ekonomi masyarakat Lombok Tengah. Baik, selanjutnya kami persilahkan paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 4. Waktu Anda 120 detik dimulai dari Anda mulai menjawab. Terima kasih atas pertanyaan dari paslon urut 4. Pembangunan di Lombok Tengah ini belum berkeadilan. Dibuktikan dengan penghasilan, kesejahteraan rakyat kita, masyarakat Lombok Tengah itu belum merata. Khusus untuk di utara, karena kami juga turun ke utara, semua pesisir di utara itu kami turun, yang selalu mengeluhkan pada saat mereka hasil panen mereka, hasil perkebunan mereka, pada masa-masa tertentu hampir tidak ada yang beli, tidak bisa dijual. Oleh karena itu, sekiranya Allah memberikan pasangan nomor 1 pas menah tandur, kita akan mengajak semua komponen masyarakat untuk bekerja bersama-sama dengan cara pemerintah hadir untuk mendukung, mensupport agar jangan hasil perkebunan mereka jual langsung direct sell, tapi ada upaya untuk membantu masyarakat agar apa yang mereka hasilkan itu bisa punya nilai tambah untuk dibuat menjadi krepek misalnya, kalau itu pisang, kemudian bisa dibantu untuk bagaimana pengemasannya, dibantu bagaimana mereka bisa melabelingnya, kemudian bantu juga melalui pemasaran, sehingga akses internet kita harus perluas sampai ke pelosok-pelosok itu, mereka bisa menjual online. Lebih-lebih di masa pandemi COVID-19 ini, mereka harus dibantu untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dengan tidak melupakan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Itu saya rasa yang terkait dengan apa yang pertanyaan dari nomor 4 tadi. Terima kasih. Baik. Selanjutnya kami persilakan paslon nomor 4 untuk memberikan tanggapan balik. Waktu Anda 120 detik dimulai dari Anda mulai menanggapi. Silakan. Terima kasih. Kami akan garis bawahi pembangunan yang tidak merata. Kawasan ekonomi khusus itu dicanangkan oleh pemerintah pusat karena memang pantai kita yang bagus. Pemerintah mencanangkan itu ada 1.200 hektar dengan hajatan membangun kawasan yang sungguh luar biasa sebagai skala prioritas pembangunan nasional. Lalu kemudian kita masyarakat Lombok Tengah harus menjaga kondusivitas ini sehingga semua nanti bisa terbangun. Hari ini alhamdulillah berkat kerja keras kita semua dibangunlah sirkuit. Sirkuit ini nanti kalau mulai di Oktober 2021 menurut mereka ada 150.000 orang tamu kita di Kabupaten Lombok Tengah. Yang terbayang oleh kita, kalau 150.000 orang beli nasi bungkus, berapa ribu ton beras, berapa ribu ton daging, berapa ribu ton sayur mayur, berapa ribu biji telur, bahkan garam pun akan habis. Tatkala itulah pergerakan ekonomi masyarakat Kabupaten Lombok Tengah akan semakin bagus. Ketika pergerakan ekonomi masyarakat semakin bagus, maka pasti pendapatan asli daerah kita semakin besar. Ketika pendapatan asli daerah kita semakin besar, tidak ada yang kita bisa tidak lakukan. Ada guru honorer menjadi perhatian, ada nakes yang menjadi perhatian. Pendapatan asli daerah itulah yang kita akan bawa ke arah utara. Kemudian nanti akan membangun destinasi wisata baru
di Kabupaten Lombok Tengah di wilayah utara. Ketika destinasi wisata baru nanti ada di wilayah utara, maka kita harus yakin pergerakan ekonomi masyarakat Lombok Tengah akan semakin bagus. Kali ini persoalan pandemi adalah persoalan kita semua. Hampir di semua kabupaten kota di seluruh Indonesia juga menjadi persoalan yang sama. Maka itulah yang harus mungkin kita lakukan, bukan persoalan tidak pemerataan, tapi kondisi Lombok Tengah hari ini itu harus kita akui. Waktu Anda habis, dan terakhir kami persilahkan paslon nomor urut 1 untuk memberikan respon balik. Waktu Anda 120 detik. Silakan. Terima kasih. Pas itu ya, tapi akan lebih pas lagi, dan Lombok Tengah akan menah tandur kalau prioritas pembangunan itu berdasarkan kondisi di daerah tersebut. Sekarang ini kami melihat bahwa masing-masing daerah di pinggir utara itu menghasilkan buah, ya. Tetapi kalau dipasarkan itu mereka tersebar. Harus ada upaya, menurut kami, ya, pasangan PAS Menah Tandur, untuk mensupport mereka dengan bantuan modal, dengan bantuan alat, sehingga hasil kemasan mereka itu nanti dibuat di satu tempat. Misalnya di wilayah desa Aibri, apa komoditi unggulan di sana? Jadi terpusat, tersentral di sana. Walaupun di tempat lain ada, tetapi di sana menjadi pusatnya di desa itu. Misalnya kemudian di dusun pertanian di utara, di sekitar Kopang Utara, Aibual, ya, apa komoditinya di sana, sehingga orang nanti bisa datang ke tempat sana bukan hanya untuk santai, tetapi mereka juga datang untuk membeli komoditi yang ada di sana, menjadi sentral, menjadi pusat untuk komoditi tertentu di titik-titik itu, sehingga pemerintah nanti akan mengkomunikasikan tentunya dengan Biro Perjalanan sehingga menjadi paket wisata. Kita akan bantu petani kita, bantu perkebunan kita untuk tumbuh, kembang, memiliki kualitas, sekaligus orang-orang yang datang ke kawasan ekonomi khusus nanti mereka bisa memasarkan, ikut melihat, membeli, bila perlu belajar cara membuat hasil yang kami sampaikan tadi itu. Insya Allah Lombok Tengah akan menah tandur. Terima kasih. Baik, kita kasih aplaus untuk semua paslon kita secara meriah.